Artinya suatu saat mereka bisa menyembah Tuhan Nabi Muhammad, dan sebagai imbalannya Nabi Muhammad bisa menyembah Tuhan mereka. Ya, kurang lebih seperti fenomena hari ini, bagaimana umat Islam berselawat di dalam gereja, dan suatu saat orang-orang gereja pun ikut berselawat atau membaca Asmaul Husna di dalam masjid. Ini adalah salah satu upaya mereka untuk mendangkalkan akidah. Di dalam agama itu sudah ada sejak para nabi. Mereka orang kafir berupaya bagaimana memainkan akal supaya diterima, dan anak-anak muslim kita menjadi dangkal akidahnya dan tidak begitu patuh terhadap agamanya. Salah satu contoh di dalam surat makan itu bisa membuat batalnya sholat. Artinya, apakah karena membuat batalnya sholat dengan makan, Anda tidak boleh makan, atau Anda tidak wajib makan, Anda tidak masalah makan? Betul, makanan itu adalah hal mubah. Akan tapi ketika ini adalah salah satu yang sangat dangkal dan menampilkan bahwa dirinya itu tidak kenal dengan syariat dan tidak paham terhadap fikih. Ini adalah salah satu upaya mereka mendangkalkan akidah. Salah satu contoh. Karena kalau cadar itu wajib, mengapa Rasulullah mengatakan tidak sah hajinya orang pakai cadar? Maka nggak ada satupun orang di Padang Arafah itu pakai. Sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren, bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kaum muslimin, subscriber channel Bentek Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa indikasi-indikasi liberalisme yang disusupkan kepada paham-paham anak muda kita, kaula muda muslim kita. Yaitu ini adalah salah satu cara mereka, orang-orang kafir, bagaimana mendangkalkan akidahnya lebih dulu. Kalau misalkan untuk memurtadkan orang Islam, ini sangat sulit, dan ini adalah salah satu upaya mereka dengan cara apapun saja, dengan cara bagaimanapun saja, bagaimana caranya orang Islam dan umat Muhammad SAW bisa kembali kepada kejahiliaan, kepada kemurtadan. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan beberapa contoh apa sih itu yang dimaksud dengan liberalisme. Liberal itu berasal dari bahasa Inggris, yaitu liberty atau kebebasan. Artinya, bagaimana mereka mempunyai kebebasan yang luas, tidak terbatas, entah itu persoalan pribadi, individu, ataupun persoalan akidah, itu sama saja. Salah satu contoh, liberalisme ini sudah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika mereka sudah tidak mampu membendung dakwah dan tekad Nabi SAW untuk berdakwah di dalam agama Islam atau mengajak kepada agama Tauhid, mereka mengajak bagaimana mereka bertukar Tuhan. Artinya suatu saat mereka bisa menyembah Tuhan Nabi Muhammad, dan sebagai imbalannya Nabi Muhammad bisa menyembah Tuhan mereka. Ya, kurang lebih seperti fenomena hari ini, bagaimana umat Islam berselawat di dalam gereja, dan suatu saat orang-orang gereja pun ikut berselawat atau membaca Asmaul Husna di dalam masjid. Ini adalah salah satu upaya mereka untuk mendangkalkan akidah dan membuat agama seolah-olah sudah tidak mempunyai wibawa atau interest lagi sama sekali. Ini yang dimaksud dengan kata-kata liberty atau kebebasan mereka di dalam mendangkalkan pikiran seolah-olah oh ini masuk akal. Tapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan upaya untuk meliberalkan umat Islam seperti yang dilakukan oleh salah satu tokoh ini. Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA adalah salah satu tokoh Islam Indonesia kelahiran Ujungber, Sulawesi Selatan, yang saat ini merupakan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta. Beliau pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Agama Republik Indonesia dari tahun 2011 sampai 2014.
Beliau juga merupakan pendiri organisasi lintas agama untuk masyarakat dialog antar umat beragama, Dirjen di Departemen Agama, serta anggota dari tim penasihat Inggris Indonesia yang didirikan oleh mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. Ayah beliau bernama Andi Muhammad Umar dan ibunya bernama Andi Bunga Tungge. Beliau menikah dengan Dokteranda Helmi Halimatul Uthma yang dikaruniai 3 orang anak, yaitu Andi Rizal Nasaruddin Umar, Andi Rizal Nasaruddin Umar, dan Cantik Naja Nasaruddin Umar. Riwayat pendidikan beliau adalah S1 IAIN Alauddin Ujung Pandang, S2 dan S3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pondok Pesantren Salaf As-Adiyah Sengkong, program pertukaran pelajar di McGill University, Leiden University, dan Paris University. Prof, tadi kalau dikaitkan dengan wacana Islam Nusantara itu jadi nyambung banget ya, Prof ya? Iya, Islam Nusantara itu kan sebetulnya sama dengan Islam Maroko, Islam Mesir, Islam di Afrika. Nusantara itu Nusa dan Antara kan. Apa yang dimaksud Nusantara? Orang yang hidup di daerah kawasan kepulauan Nusantara itu. Itu kan kita punya culture right. Apa itu culture right? Hak-hak budaya. Hak budaya untuk memahami Al-Quran. Ya kan? Hak budayanya orang Libya pakai abaya tuh, cadar. Culture right-nya Afghanistan itu juga pakai apa itu terusan besaran itu ya ke bawah ya. Nah, culture right kita kan adalah seperti ini. Pakai kebaya, pakai kerudung, tidak mesti harus pakai cadar. Karena kalau cadar itu wajib, mengapa Rasulullah mengatakan tidak sah hajinya orang yang pakai cadar? Maka nggak ada satupun orang di Padang Arafah itu pakai cadar. Harus buka cadarnya semuanya. Karena kalau enggak, itu batal haji. Ini adalah salah satu yang sangat dangkal dan menampilkan bahwa dirinya itu tidak kenal dengan syariat dan tidak faham terhadap fikih. Ini adalah salah satu upaya mereka mendangkalkan akidah. Salah satu contoh. Karena kalau cadar itu wajib, mengapa Rasulullah mengatakan tidak sah hajinya orang yang pakai cadar? Maka nggak ada satupun orang di Padang Arafah itu pakai cadar. Mari kita kupas sedikit demi sedikit. Bagaimana cadar menurut mazhab Syafi'i ini adalah salah satu kewajiban yang tidak bisa ditawar. Artinya, muka ini, wajah seorang perempuan ini termasuk bagian daripada aurat yang wajib ditutup, haram dilihat. Maka pada kesempatan ini saya akan menyampaikan sekali lagi, terutama kepada Bapak Profesor tersebut, supaya Anda belajar betul-betul fikih. Jangan Anda menipu umat dengan mencoba melogikakan sesuatu syariah yang sebenarnya ini sudah menjadi satu paham dan menjadi satu pegangan dan prinsip syariat di dalam umat Islam dan para ulama. Mari kita lihat. Kan kalau cadar itu wajib, mengapa Rasulullah mengatakan tidak sah hajinya orang yang pakai cadar? Maka nggak ada satupun orang di Anda berpikir kalau misalkan cadar itu wajib, maka tentu di dalam sholat, di dalam ihram maksud saya, itu tidak akan dilarang. Buktinya itu dilarang. Apakah sedangkal itu Anda berpikir artinya bahwa syariat itu sudah ada aturannya, nggak harus dilogikakan? Contoh, kalau misalkan Anda mau berpikir seperti itu, mau memegang prinsip seperti itu, sesuatu yang tidak dibolehkan di dalam sholat atau dilarang di dalam sholat, itu tidak menjadi kewajiban. Contoh, misalkan makan itu bisa membuat batalnya sholat. Artinya, apakah karena membuat batalnya sholat dengan makan, Anda tidak boleh makan, atau Anda tidak wajib makan, Anda tidak masalah makan? Betul, makan itu adalah hal mubah. Akan tapi ketika sudah membahayakan terhadap dirinya, maka makan menjadi satu kewajiban. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan, terlalu dangkal Anda berupaya untuk meliberalkan agama syariah ini kepada kaula muda. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan sebagai penutup,
bahwa liberalisasi atau liberal di dalam agama itu sudah ada sejak para nabi. Mereka orang kafir berupaya bagaimana memainkan akal supaya diterima, dan anak-anak muslim kita menjadi dangkal akidahnya dan tidak begitu patuh terhadap agamanya. Salah satu contoh di dalam surat Al-Baqarah disebutkan bagaimana Nabi Ibrahim ketika berhujjah dengan Namrud laknatullah alaih, dan ini diabadikan di dalam Al-Quran sebagaimana saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an atahumullahul mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. Yang artinya di dalam cerita tersebut bagaimana Al-Quran memberikan contoh kepada kita. Alam taro ilal ladzi haja Ibrahim. Apakah kalian masih belum sadar? Apakah kalian masih belum bisa berpikir? Apakah kalian tidak tahu bagaimana cara-cara orang-orang kafir berhujjah dengan Nabi Ibrahim? Bagaimana orang-orang kafir yang liberal sekali, bagaimana mereka berusaha untuk mendangkalkan akidah melalui akal-akalan mereka? Apa kata Nabi Ibrahim di dalam hujjahnya? Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Hei Namrud, hei orang kafir, ketahuilah bahwa Tuhan yang aku sembah itu sangat pantas untuk aku sembah, karena Tuhan saya adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Tapi orang-orang kafir tidak kalah dengan apa yang dihujahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa hujahnya? Bagaimana orang kafir memalingkan ini semuanya, mempelesetkan itu semuanya. Apa kata Namrud? Qala ana uhyi wa umit. Kata Namrud, saya bisa menghidupkan, saya bisa mematikan. Bagaimana caranya? Di dalam tafsirnya disebutkan bahwa cara Namrud menghidupkan dan mematikan manusia yaitu mengambil dua tawanan yang sudah divonis mati. Yang pertama dibebaskan, artinya dia menghidupkan dan menyelamatkan nyawa seseorang, dan yang satunya dihukum mati, artinya Namrud bisa membunuh juga, sebagaimana dihujahkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai Allah, mempunyai Tuhan yang bisa menghidupkan dan mematikan. Ana uhyi wa umit, kata Namrud. Maka tidak berhenti di situ, Nabi Ibrahim tidak kalah dengan itu. Kata Nabi Ibrahim, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Maka kalau begitu, baiklah Anda bisa menghidupkan, baiklah Anda bisa mematikan, kata Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi sekarang coba saya akan menyampaikan satu lagi daripada kemampuan dan keesaan dan kekuasaan Allah Tuhan saya, kata Nabi Ibrahim, bahwa Tuhan saya bisa menerbitkan matahari dari timur dan terbenam ke barat. Maka dari itu, coba kalau memang Anda mengaku Tuhan dan mempunyai kekuasaan sama seperti Tuhan saya, terbitkan matahari dari barat dan tenggelamkan ke timur. Ini adalah hujjah Nabi Ibrahim. Tapi apa yang dilakukan oleh mereka? Apa respon mereka? Apa reaksi orang-orang kafir? Fabuhitalladzi kafar. Pusing orang-orang kafir, berhenti orang kafir berhujjah. Artinya dalam kesempatan ini, saudara kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada, apapun yang bisa dilakukan oleh orang-orang kafir untuk mempelesetkan ajaran-ajaran syariah disesuaikan dengan akal dan perut mereka. Artinya maksudnya perut bisa kebutuhan hidup mereka, bisa kebutuhan politik mereka. Ini adalah upaya-upaya yang sangat berbahaya terhadap anak-anak cucu kita. Maka dari itu, selamatkan anak-anak cucu kita dari liberalisme yang ada di sekitar kita. Maka dari itu, selamatkan anak-anak cucu kita dari orang-orang liberal, tokoh-tokoh liberal, pengasong-pengasong liberal, apalagi gembong-gembong liberal yang berusaha menerasionalkan syariat yang seharusnya sudah ditetapkan secara nas dan Al-Quran. Ini masih ditimbang-timbang. Misalkan salah satu kelompok-kelompok mereka mengatakan bahwa Dzulhijjah itu tidak
tidak harus dilaksanakan haji pada bulan tersebut, bisa saja melaksanakan haji di bulan-bulan mana saja, artinya dengan alasan supaya di Makkah tidak berdesak-desakan dan membahayakan jiwa. Ini adalah salah satu cara mereka untuk memasukkan dan memasarkan paham-paham pikiran-pikiran mereka, merubah syariat secara tidak langsung. Maka ini adalah salah satu hal yang harus diwaspadai oleh anak-anak cucu kita. Jangan terkecoh anak-anak cucu kita mengaji dan menimba ilmu kepada orang-orang liberal sebelum Anda menyesal nanti dan anak-anak Anda menjadi musuh bagi Anda, bagi keluarga Anda, bahkan anak-anak Anda menjadi salah satu jalan tidak selamat dan celakanya Anda di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena sudah tidak mampu mengarahkan dan mendidik dan menuntun anak-anak kita menjadi ibadillah as-solihin bersama guru-guru mereka yang lurus, yang hanif, yang mukhlis, dan guru-guru mereka yang warok, hati-hati di dalam persoalan agama, bukan mempermainkan apalagi mengolok-olok agama. Demikian, semoga ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang belum subscribe channel Benteng Akidah ini, kami harap subscribe dulu sejak sekarang, sebarkan seluas-luasnya, komentari dan beri masukan kami. Insya Allah kita akan bersama-sama membangun dakwah ini dan menyebarkan kebaikan kepada umat. Keinginan kami hanyalah semata-mata ingin mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tersebarnya dakwah ini, dengan tersampaikannya risalah ini kepada umat seluas-luasnya. Demikian, jangan lupa sekali lagi subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berniat membangun pesantren ini, mengembangkan pesantren ini sebagaimana niat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana niat para masyayikh membangun pesantren. Bahwa kata Nabi, ana wa kafilul yatim fil jannah hakada. Kata Nabi SAW bahwa saya dengan orang yang merawat anak yatim, yang menjaga anak yatim, terutama menjaga akidah, membentengi akidahnya anak yatim, seperti ini. Artinya dekat sekali. Maka ambil kesempatan ini, ambil satu momen penting ini, ambil satu kesempatan emas ini untuk kita bersama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menggapai ridhonya, menggapai jannahnya bersama Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu.